Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk memandu jalannya materi ini yang sebagaimana kita telah ketahui bersama, insyaallah akan dibawakan oleh Ustadzuna Pimpinan Umum Wahda Islamiyah, Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA hafizahullah taala, dengan tema dan judul materi partisipasi umat di dalam pemilu dalam pandangan atau perspektif fikih siasah syariah. Namun terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan biodata beliau, biodata Ustadzuna. Nama beliau Al-Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah. Tempat dan tanggal lahir beliau lahir di Gorontalo tanggal 24 Desember 1966. Pendidikan beliau mengenyam pendidikan strata 1 Universitas Islam Madinah pada Fakultas Syariah dan selesai pada tahun 1995. Kemudian strata 2 atau S2 di Universitas Al-Aqidah Jakarta, Politik Islam pada tahun 2009. Kemudian beliau telah menyelesaikan gelar doktoral beliau di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pendidikan Islam pada tahun 2019. Latar belakang pekerjaan Ustadzuna, yang pertama beliau adalah pendiri dan pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Kemudian juga beliau adalah dosen di Universitas Muslimin Indonesia di Makassar. Kemudian beliau adalah pengajar atau sempat mengajar di Akademi Bahasa Arab dan Agama Islam Tokyo, Jepang pada tahun 2002 sampai 2007 silam. Dan juga beliau adalah Direktur PT Berkah Mandiri Falasindo. Adapun latar belakang organisasi, beliau adalah pendiri dan ketua Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah YPWI sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini. Beliau juga adalah pendiri dan pemimpin umum Wahda Islamiyah. Kemudian yang ketiga, ketua Rabithah Ulama dan Dai se-Asia Tenggara. Yang keempat, beliau adalah wakil sekretaris Dewan Pertimbangan MUI sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Beliau juga adalah wakil ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia yang kita kenal MIUMI. Kemudian beliau juga adalah wakil ketua Ikatan Alumni Universitas Saudi Arabia. Yang ketujuh, beliau adalah anggota Syura Persatuan Alumni Universitas Islam Madinah dan pembina Yayasan Kita Palestina. Para pemirsa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang siasah syariah, maka tentu saja kita berbicara tentang sejarah panjang umat Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada sekalian alam ini. Kita bisa menemukan siasah syariah di dalam buku-buku para ulama, di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab hadis, di dalam buku-buku fikih, sebelum kemudian para ulama menyatukan apa yang berserakan di dalam buku-buku para ulama kita dan dikarang menjadi sebuah kitab karya fenomenal yang membahas tentang persoalan siasah syariah. Sebelum kita persilakan kepada Ustadzuna, izinkan kami untuk mengutip satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana salah satu bentuk sikap siasah syariah yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana beliau bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki haditha ahdin bi kufrin, kalau seandainya bukan karena kaummu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran dan memeluk agama Islam, la naqattul ka'bata wa la ja'altu lahu babain, maka saya akan ubah bentuk Ka'bah dan saya akan buat dua buah pintu untuk Ka'bah. Satu pintu untuk dimasuki oleh umat Islam dan satu pintu
untuk ditempati keluar oleh kaum muslimin. Hanya saja karena kekhawatiran Nabi kita Muhammad SAW menimbulkan fitnah yang lebih besar di tengah umat manusia pada hari itu, maka Nabi SAW meninggalkan maslahat ini karena khawatir dengan munculnya mudarat yang justru jauh lebih besar. Tentu saja siasat syariah berbicara tentang persoalan pertimbangan maslahat dan mudarat itu, dan secara khusus apa yang akan kita hadapi di hari-hari akan datang ini, bagaimana sikap umat terhadap politik yang akan kita jelang nanti. Mari kita dengarkan langsung pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna. Wali fadilatihi falyatafaddala mashkuran wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih moderator Ustadz Rahmat Badani. Terima kasih pada seluruh panitia, para pengurus Departemen Kadir Dakwah DPP Wahda Islamiyah. Juga terima kasih pada Ketua Harian Wahda yang tadi baru saja menyampaikan sambutan dan membuka acara ini. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah SWT diberikan karunia yang sangat banyak. Secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat atau anak bangsa Indonesia. Banyak karunia Allah SWT pada kita, umat Islam bangsa Indonesia. Kita ditakdirkan berada di sebuah negeri yang sangat strategis, sebuah negeri yang alamnya sangat kaya, baik di darat maupun di laut. Dan yang terpenting adalah kita menjadi sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan tentu itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang saya sebutkan tadi, jauh lebih hebat lagi. Yang membawa kita lebih mudah untuk membicarakan tentang syariat Islam, bahkan untuk penerapan syariat Islam. Saya ingin tanya, suara saya kedengaran dengan jelas? Nah, terdengar jelas, Ustaz. Tidak terganggu suara-suara lain? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sebab kadang-kadang ada suara terdapat dari dekat-dekat tempat saya, ada suara-suara, tapi kalau nggak masuk, alhamdulillah. Ini karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Termasuk kita bersyukur bahwa walau belum ideal, tapi di negeri kita menganut satu sistem yang memungkinkan kita untuk berperan serta lebih maksimal dalam segala aspek kehidupan. Tidak banyak negeri yang seperti Indonesia yang terbuka kesempatan berpartisipasi pada masyarakatnya secara luas. Dalam aspek apa saja? Aspek sosial. Di sini orang mau berbuat baik secara informal, formal, bikin yayasan, bikin sekolah, ya. Semuanya terbuka. Pendidikan juga demikian, dakwah, ya, termasuk dalam masalah politik. Nah, dalam masalah politik ini tentu sesuatu yang kita syukuri bahwa kita ada kesempatan untuk berpartisipasi, untuk turut memperbaiki kehidupan perpolitikan kita dari waktu ke waktu, ya, baik berupa nasihat-nasihat, kritikan, ataupun malah kepada pergantian kepemimpinan dengan waktu yang sudah diatur dan disepakati, yakni setiap 5 tahun sekali. Dan sekarang ini akan menjadi sesuatu yang lebih teratur karena pergantian kepemimpinan kita
sekali dalam 5 tahun benar-benar hanya dilakukan dalam setahun saja. Ya, dalam sekali saja. Kalau dahulu hampir tiap bulan ada pilkada di Indonesia. Ya, nah ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja di dalamnya ada amanah. Sekaligus kita harus siap berhadapan dengan tantangan-tantangan, bahkan mungkin rintangan-rintangan. Para hadirin hadirat dimuliakan Allah SWT. Nah, saya tidak mau terlalu panjang dan mukaddimah. Sekarang kita berbicara tentang partisipasi, ya, umat Islam dalam pemilu menurut pandangan syariat Islam. Dalam hal ini siasa syariah. Kalau berbicara tentang partisipasi, ya sebetulnya di Indonesia ini sudah diketahui secara umum, ya, secara merata bahwa umat Islam harus berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Harus dalam makna ini adalah merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban. Artinya dia hak dan mungkin saja pada tataran tertentu, pada keadaan tertentu dia menjadi wajib. Ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang menjadi syarat terselesainya kewajiban dia akan menjadi wajib. Kalau kita merasa bahwa kita ikut tidak ikut, dia akan terpilih tetap yang terbaik, mungkin dia hanya pada hak saja. Tapi kalau kita merasa bahwa kalau kita tidak ikut, tidak berpartisipasi, yang akan terpilih justru yang pemimpin yang tidak pantas, ya, maka di saat itu bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena mengangkat pemimpin itu wajib. Dan tentu mengangkat pemimpin yang lebih baik itu juga wajib. Ya, lebih baik dalam kategori dalam segala hal atau dalam kesimpulan umum. Ya, artinya boleh saja seorang pemimpin yang kita pilih ada kekurangan tertentu, tetapi dia telah memenuhi syarat-syarat mendasar dan memiliki scoring tertinggi, ya, dari persyaratan sebagai seorang pemimpin yang terbaik. Nah, misalnya syarat paling mendasar itu adalah pada syarat keimanan, ya, syarat menegakkan sholat. Menegakkan sholat ini bukan sekedar melaksanakan, benar-benar dia menegakkan sholat, ya. Dan syarat-syarat mendasar lainnya, terus kemudian punya ilmu, ya, punya kapasitas, ya, kemampuan kepemimpinan, ya, punya sifat-sifat keadilan yang sudah teruji, ya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Ustaz Ahmad Harapi yang akan lebih mendetailkan. Saya lebih kepada mau mengingatkan sebahagian kaum muslimin hari ini yang belum memahami persoalan ini dengan baik. Ya. Sebagian kaum muslimin menganggap ini adalah sesuatu yang biasa aja. Ya. Ikut tidak ikut tidak akan merubah keadaan. Bahkan ada yang lebih ke bawah lagi, menganggap ikut ini sia-sia. Ada lebih bawah lagi yang menganggap ikut ini bid'ah. Ada yang lebih bawah lagi menganggap ini haram, ya, tidak sesuai dengan syariat. Nah,
hal-hal itu yang harus diluruskan. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang mesti dihilangkan dari umat kita dengan pencerahan, dengan edukasi ya, pada umat terus-menerus. Kenapa? Karena itu akan sangat merugikan umat. Apalagi di tengah-tengah pertarungan umat ya yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa umat Islam, khususnya mereka yang punya kesadaran tinggi tentang eksistensi Islam dan kaum muslimin, merasakan betapa keadaan ini tidak baik-baik saja. Selain memang keadaan umat kita masih sangat banyak yang jauh dari keadaan ideal sebagai muslim, sebagai mukmin, dengan masih merajalelanya kesyirikan, ya, kelalaian pada ibadah, akhlak yang buruk, ya, muamalat ya sehari-hari yang jauh dari syariat, bahkan dalam banyak kemungkaran dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu keadaan. Yang kedua, kita sadari bahwa di sana ada orang-orang yang bekerja keras, bukan saja sendiri atau dengan organisasinya saja, tapi bisa membentuk konspirasi nasional ataupun global untuk menghancurkan umat, terutama pada akidahnya, pada kepribadiannya, ya, pada akhlaknya, pada dinnya secara umum. Ini bukan hal yang rahasia lagi, ya. Langsung tidak langsung diketahui oleh yang tahu atau tidak diketahui oleh orang-orang jahil. Itu nampak dengan jelas. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka perjuangan umat di segala bidang tentu sangat penting. Dalam bidang dakwah, pendidikan, dan termasuk dalam bidang siasah, dalam bidang politik. Walaupun tentu disesuaikan dengan porsi masing-masing, ya, sesuai kebutuhan pada umat. Tapi bahwa dia penting, itu sesuatu yang merupakan keniscayaan. Karena semua orang tahu. Ya, semua orang tahu, kecuali orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang jahil, ya, jahil sederhana atau jahil murakkab, bahwa ya, kepemimpinan dalam kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan dalam syariat Islam ditegaskan tentang kepemimpinan ini, baik dalam ayat-ayat Al-Quran yang mudah kita pahami, dalam hadis-hadis Nabi SAW, lalu disimpulkan oleh para ulama kita. Ya, karena waktu yang singkat, ya saya juga tidak mau terlalu panjang. Kalau di dalam Al-Quran yang paling gampang itu bahwa kepemimpinan disebutkan berulang-ulang dan lebih terinci daripada ayat-ayat sholat. Walaupun ayat-ayat sholat begitu banyak, ya, atau terbanyak dalam masalah ini, hanya rinciannya itu tidak disebut dalam Al-Quran. Dia lebih banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau di dalam Al-Quran, kepemimpinan itu banyak disebut dan sekaligus diuraikan dalam beberapa ayat. Ya, misalnya tentang hakikat kepemimpinan hanya milik Allah SWT, yang kemudian didelegasikan kepada manusia-manusia pilihan, karena ini adalah dalam kehidupan mereka, para nabi dan rasul. Lalu setelah nabi dan rasul tiada, terakhir pada Nabi Muhammad SAW, didelegasikan lagi kepemimpinan kepada orang-orang yang beriman. Dan begitu menyebut orang beriman dalam kepemimpinan, disebutkan di antara syarat mereka atau sifat mereka, yakni
menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk patuh pada Allah SWT. Surah Al-Ma'idah 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raqi'un. Itu sangat jelas. Di ayat lain dijelaskan tentang kepemimpinan ini. Betapa pentingnya kita taat kepada para pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Dan masih banyak lagi. Termasuk kisah-kisah tentang kepemimpinan. Pada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, ya, apalagi tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan syura. Ini sekedar contoh-contoh singkat, ya, semacam kapital selekta saja untuk memudahkan memberikan gambaran tentang pentingnya kepemimpinan ini. Nah, lebih mudah lagi kalau kita ke apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Misalnya Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menegaskan bahwa pengangkatan imam itu wajib secara ijma. Ya. Didahului dengan penjelasan beliau rahimahullah tentang apa sih fungsi imamah itu. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Sungguhnya imamah itu, kepemimpinan itu, ya, eh, diadakan, ya, atau dia harus ada untuk pengganti nubuwah, pengganti nabi sebagai pemimpin, untuk menjaga ad-din dan mengurus dunia. Jelas sekali dari sini tentang fungsinya. Nah, di ujung kalimat Al-Mawardi ini menegaskan tentang kedudukan atau hukum mengangkat pemimpin dalam Islam. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajibun bil ijma'. Wajib secara ijma'. Dan para hadirin hadirat, mudah-mudahan sudah sering mendengarkan bahwa yang namanya ijma', kalau ijma' itu ijma' sahih, ijma' ma'ruf, ijma' masyhur, ya, maka kekuatan dan kedudukan dia sebagai dalil itu sangat luar biasa, ya. Bahkan oleh para ulama dikatakan bisa lebih kuat dari ayat-ayat dan hadis. Jangan salah paham, ya. Tetap sumber pertama, dasar pertama ayat dan hadis. Tetapi ketika dikatakan ijma, artinya sudah terkandung di dalamnya ayat dan hadis dan tidak ada perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan ini. Begitu pula dijelaskan oleh Al-Nawawi, ya, ketika mensyarah Sahih Muslim tentang ini, ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah. Wajib bagi kaum muslimin mengangkat pemimpin. Ya. Khalifah di sini adalah pemimpin maksudnya. Dan seterusnya, ya, para ulama lain semuanya mengatakan seperti itu. Al-Qurtubi juga, ya, bahkan menyebut kalau ada orang yang menyelisihi ini, sungguhnya dia adalah orang yang syadz. Ya. Nah, saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkenaan dengan hal ini, ya. Beliau rahimahullah mengatakan, ya, wilayatu amrin nas min a'zami wajibatid din. Kepemimpinan pada manusia adalah di antara kewajiban-kewajiban yang sangat penting, sangat agung dalam Islam. Bal la qiyama lid-din illa biha. Bahkan din tidak akan tegak tanpa adanya kepemimpinan itu, ya. Fa inna bani Adam la tatimu maslahatuhum illa bil ijtima'. Sungguhnya bani Adam tidak akan bisa mewujudkan kemaslahatan mereka
kecuali kalau mereka berkumpul bersatu. Wala budda lahum indal ijtima' min ra'sin, dan ketika mereka bersatu, ya, mereka berkumpul, maka tentu harus ada pemimpinnya. Nah, ini saya kira sudah cukup. Apa yang kita akan tegaskan di sini, dan saya tidak ingin terlalu panjang karena saat ini saat kerja sebetulnya, ya, untuk mewujudkan itu, bahwa pemahaman yang keliru selama ini dari sebagian kaum muslimin tentang sistem yang ada, seolah-olah ini hanya berlaku kalau semua sistemnya sudah Islami, ya, semua sudah Islami, sehingga kalau dia sistemnya eh, tidak jelas, ya, Islami atau tidak Islami, ya, maka dia tidak berlaku. Ya. Itu kekeliruan. Karena sesungguhnya syariat Islam ini diturunkan oleh Allah SWT, syariat yang harusnya survive, bisa terus aktual dalam segala keadaan. Dan kalau ditinggalkan, malah kemaslahatan umat akan hilang dan kemudaratan yang akan menimpa mereka. Apalagi dalam masalah-masalah seperti ini, ya, sungguhnya bukan masalah hitam putih seperti dalam ibadah mahdhah, ya. Dia masalah yang ketika ada kekurangannya tidak membuat kita harus meninggalkan seluruhnya. Seperti kata para ulama, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu, ya. Bahkan la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa diraih seluruhnya tidak boleh tinggalkan seluruhnya, atau tidak boleh tinggalkan sebagian besarnya, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tahu itu, ya, begitu banyak hal-hal yang tidak ideal dalam pandangan syariat Islam, tetapi kita tidak boleh meninggalkannya, kecuali kalau kita mau tinggal di uh, dalam apa, goa-goa atau uh, di puncak-puncak gunung, ya. Padahal itu juga tidak dianjurkan dalam Islam. Yang dianjurkan adalah umat Islam harus berada di tengah-tengah manusia untuk mengajak manusia ke jalan Allah SWT, dan agar risalah mereka dapat dilaksanakan, disebarkan di tengah-tengah manusia. Nah, ini persoalan yang sangat penting. Nah, apalagi dalam muamalat ini kan dalam kategori muamalah kalau kita belajar syariat. Dia kembali pada kaidah, ya, bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada diktum, tidak ada ayat hadis yang jelas-jelas dilanggar, maka dia pada prinsipnya boleh. Ya, ini masuk pada kategori al-aslu bil asya al-ibaha. Apalagi ketika masalah kepemimpinan ini adalah landasan umumnya adalah maslahah. Bagaimana mewujudkan kemaslahatan umat, memperbesar kemaslahatan itu, atau kemudian menghilangkan kemungkaran, kemudaratan, atau memperkecilnya. Sekali lagi, selama dia tidak bertentangan secara langsung dengan syariat Islam. Nah, orang selalu membicarakan, ini Ustadz kan sistem demokrasi, ya. Bagaimana kita ikut? Nah, ini pembahasan yang sebetulnya sudah hampir selesai, ya. Di mana-mana umat kalaupun belum menerima secara istilah, tapi melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya tidak berbicara semata-mata dalam urusan bernegara, urusan pemilu, pilpres, dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Sesungguhnya mereka menerapkan sistem demokrasi itu, ya. Jadi kita tidak perlu lagi terlalu banyak berdebat tentang istilah. Apalagi kata para ulama, la musyahata fil istilah. Tidak perlu banyak berdebat tentang istilah. Tapi pada prinsipnya itu diamalkan, dan pengamalan umat, ya, dari para ulama, ya. Kalau berbicara organisasi, majelis ulama, terus ormas-ormas Islam, tentang
bagian-bagian dari apa yang disebut dengan demokrasi itu, maka itu sesungguhnya menunjukkan bahwa dia bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, adapun kalau diskusi tentang demokrasi dari istilah dan seluruhnya, ini biarlah para ulama ya yang mendiskusikannya. Tapi dalam pengamalan, sekali lagi kita lihat hampir semua ormas Islam menerapkan itu. Bagaimana mereka memilih perwakilan, mereka menggunakan formatur, mereka menggunakan periodisasi kepemimpinan, ya itu semua menunjukkan bahwa ada hal-hal yang sudah jelas sekali dilaksanakan seperti yang dibuat dalam kehidupan bernegara. Maka saat ini ya kita berharap umat Islam fokus kepada bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang terbaik atau yang lebih baik dari yang baik-baik atau yang baik dari yang buruk-buruk atau yang paling ringan mudaratnya, paling ringan keburukan ya. Di tengah-tengah keadaan yang saya gambarkan tadi yang memprihatinkan, apalagi di saat-saat kita tahu bagaimana dunia ini dalam keadaan sakit parah. Kalau ada yang bilang, Ustadz, dunia ini lagi tidak baik-baik saja, itu ringan banget istilahnya. Sekarang istilah kita adalah dunia dalam keadaan sakit parah. Terlalu panjang kalau saya mau bercerita, tapi satu saja contohnya, ya. Bagaimana mungkin masyarakat dunia yang kurang lebih 8 miliar ini membiarkan ada sebahagian dari mereka dibantai lebih buruk dari hewan, ya, oleh segelintir dari mereka. Itulah yang terjadi di Palestina, terjadi di Gaza. Ini semua adalah karena dunia kita sekarang lagi sakit parah. Ya, lagi sakit parah. 8 miliar manusia menonton. Ya, ada pembantaian yang begitu keji, begitu biadab. Kalau muslim minimal 1,5 miliar. Kaum muslimin menonton saudara-saudara mereka dibantai di salah satu negeri yang ada kota suci mereka, ada masjid suci mereka, kiblat pertama mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, umat Islam harus berusaha memperkuat diri dengan segala kemampuan mereka di segala bidang. Ya, saya selalu mengulang segala bidang agar tidak disalahpahami. Seluruh bidang ini penting bagi kita, sangat penting, pendidikan, dakwah dan seterusnya. Tapi bidang siasah ini ya juga begitu penting. Maka bagi umat Islam Indonesia hari ini, dan kita sudah di masa kampanye Pilpres ya, dan Pileg, harus bersungguh-sungguh untuk memilih siapa yang kita pandang lebih baik ya. Mungkin akan diuraikan lebih jauh oleh Ustadz Ahmad Habib, tapi saya hanya ingin menekankan bagaimana kita berpartisipasi. Partisipasinya tidak cukup sekedar kita. Nah, kalau dahulu pembahasannya adalah boleh tidak ikut, sekarang bukan itu lagi. Ya, kita sekarang ini tidak ada keraguan lagi, tidak ada keraguan ya tentang pentingnya, bahkan bisa dikatakan wajibnya kita berpartisipasi dalam pileg dan pilpres. Ya, ini wajib dari pandangan syariah. Lalu saya katakan tidak cukup sekedar itu. Sebagai manusia beriman, harusnya dijadikan ini sebagai perjuangan dengan penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan. Harusnya masuk dalam bagian dari mujahadah mereka. Penuh kesungguhan dan pengorbanan serta siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, kalau hanya kita memilih untuk diri kita sendiri, maka itu bagus, tetapi tidak cukup. Dan itu belum dihitung sebagai perjuangan. Kalau mau dijadikan perjuangan, maka hendaknya setiap muslim, setiap mukmin yang punya kesadaran bahwa fulan yang akan kita pilih bisa menyelamatkan atau merubah keadaan kita menjadi lebih baik, ya, dan bisa menyelamatkan dari keadaan buruk atau lebih buruk lagi nanti, maka dia harus berusaha memenangkannya dengan cara mengajak sebanyak-banyaknya orang memilih orang yang kita pilih, orang yang kita
rekomendasikan. Dan mujahadah kita sekarang mujahadah suara. Ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang lain, apalagi mereka yang masuk dalam kategori orang-orang dekat kita, dari keluarga, anak, istri, kemudian tetangga, famili, handai taulan, kolega, teman kerja, dan seterusnya. Ya, ini upaya yang harus dilakukan. Ya. Partisipasi kita saat ini tidak sekedar berkata jangan golput, itu sudah ketinggalan. Ya, itu sudah ketinggalan. Harusnya ajakan kita, wahai umat Islam, orang beriman, mari berjuang secara maksimal memenangkan orang-orang yang kita pandang bisa menyelamatkan atau memperbaiki negeri kita tercinta ini. Dan itu kewajiban bersama. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Alhamdulillah kita bersyukur ada kesempatan melakukan perbaikan minimal sekali dalam 5 tahun. Ya, sungguhnya sepanjang 5 tahun itu ada kesempatan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada al-hisab as-siyasi. Ya, sampai pada tingkat kalau terpaksa kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bisa, tapi 5 tahun ini sangat berharga karena bisa melakukan perbaikan secara mendasar. Orang-orang yang sudah susah untuk diingatkan, diperbaiki, ya, atau orang-orang yang ala syakiratihim, orang-orang yang sama saja dengan mereka, ya, menjadi pelanjut-pelanjut mereka, maka sepatutnya jangan lagi dipilih. Jangan mereka yang jadi pemimpin. Kita pilih orang-orang yang memang ada harapan besar untuk membawa kemaslahatan dan membawa perubahan pada umat kita. Ini yang harus dilakukan. Ya. Waktu sangat singkat. Kurang lebih sekarang 70 hari. Ya. 70 hari. 2 bulan lebih sedikit saja. Ya. Padahal itu sangat menentukan minimal 5 tahun ke depan. Minimal. Ya. Kenapa minimal? Walaupun ada kesempatan 5 tahun lagi, ya 5 tahun berikutnya. Tapi kalau kita salah pilih dan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang rakus kekuasaan, orang-orang yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidup mereka tanpa peduli kemaslahatan negara, bangsa, dan umat, ya, orang-orang yang intinya hanya mau melanggengkan kekuasaannya, orang-orang yang hanya menguntungkan para perampok-perampok kekayaan negeri, ya, itu bukan saja mereka berpikir 5 tahun, mereka ingin berpikir berkuasa selama-lamanya, ya, sepanjang-panjangnya, ya. Maka dari itu, mumpung ada kesempatan untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan, mari ajak semua keluarga kita, teman kita, ya, handai taulan kita untuk berpartisipasi secara maksimal. Ini adalah perjuangan penting. Dan fatwa-fatwa para ulama kita tentang ini sudah sangat jelas. Tadi malam saya masih mengikuti, bahkan hari ini harusnya juga masih nih. Saya akan lanjut lagi Mukernas Majelis Ulama Indonesia. Di antara yang dibahas adalah tentang politik ini. Ya, diingatkan lagi, kebetulan saya di komisi yang membahas itu. Diingatkan lagi, wajib kepada para ulama, ini wajib para ulama untuk memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan untuk memilih orang-orang yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa-fatwa ulama, berdasarkan ijtima ulama yang sudah lewat, ya, yang sudah banyak. Itu diantaranya kriteria memilih pemimpin. Ya, tinggal nanti kalau mau disosialisasikan kepada peserta Zoom ini, silakan panitia tinggal ambil dari website MUI, ya, bisa disebarkan poin-poin siapa yang sepatutnya dipilih sebagai pemimpin. Itu wajib kita. Nah, maka bukan saja sosialisasi, edukasi, tapi mengajak mereka, dan kalaupun kita berkorban waktu, tenaga, bahkan harta demi
demi terwujudnya harapan ini, itu adalah sesuatu yang sangat pantas, sangat wajar, bahkan itu adalah merupakan kemuliaan bagi kita dan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, ya, berkenaan dengan bagaimana partisipasi umat di dalam pemilu, baik itu pilpres atau pemilihan anggota legislatif yang sekarang ini di depan mata, bahkan kita sudah dalam proses kampanye. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadzuna atas penyampaian materi yang telah dibawakan. Masya Allah, ada banyak pelajaran dan hikmah yang tentu saja kita bisa petik dari materi yang disampaikan oleh Ustadzuna. Kami secara pribadi sebagai moderator mencatat ada beberapa poin. Sebelum kita buka kesempatan pada para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyampaikan satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan 1-2 pertanyaan kalau ada yang ingin disampaikan untuk dituliskan di kolom chat Zoom. Di sini kami mencatat beberapa poin sebagai rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Ustadzuna. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam pemilu adalah hak dan kewajiban umat Islam. Yang kedua, kewajiban mengangkat pemimpin terkadang dipahami berlaku hanya ketika perangkat pemerintah yang ada sepenuhnya syar'i, dan ini tadi telah dijelaskan oleh Ustadzuna dengan sangat gamblang. Kemudian yang ketiga, dalam pandangan siasat syariah, maka berpartisipasi dalam pemilu adalah sebuah kewajiban, bahkan dapat menjadi bagian daripada perjuangan kita. Dan yang keempat adalah jangan golput, bukan lagi perjuangan kita hari ini. Kata beliau tadi, namun kita wajib meyakinkan seluruh keluarga dan lingkungan kita untuk memilih orang-orang yang paling diharapkan dapat memimpin bangsa dan umat ini lebih baik di masa yang akan datang. Saya persilahkan 1 atau 2 pertanyaan kepada para pemirsa, atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Saya persilahkan 1 pertanyaan. Silahkan untuk raise hand. Silahkan ikhwah dan akhwat sekalian. Mungkin masih ada yang belum jelas dari pemaparan oleh Ustadzuna. Kita persilahkan. Syahrul Hidayat, ya. Kita persilahkan untuk bertanya. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silahkan bertanya. Suaranya sudah terdengar. Oh iya. Syukur Ustaz atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz terkait apakah bisa langsung to the point saja Ustaz, bahwa saat ini kan kita ada 3 calon Ustaz yang akan kita pilih sebagai pemimpin di negara kita ini. Mungkin bisa dirincikan Ustaz terkait ciri-ciri pemimpin yang mungkin bisa kita daulat menjadi pemimpin atau presiden di negara kita ini, yang mungkin lebih ideal menurut Al-Quran dan Sunnah. Ustaz. Baik, Ustaz, syukur. tidak mengaktifkan video Ustaz, afwan. Baik, syukran wa barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaannya to the point, tapi jawabannya kita dengar sebentar dari Ustadzuna. Apakah jawaban beliau juga to the point atau seperti apa? Kita silahkan. Iya, syukran wa barakallahu fikum. Mungkin kita langsung persilahkan kepada Ustadzuna untuk memberikan tanggapan dan jawaban Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, saya kira dengan isyarat tadi sudah jelas, ya. Jadi pilih yang betul-betul menginginkan perubahan dan perbaikan pada negeri kita. Ya. Jadi semuanya sudah jelas. Ya. Dan kalau saya, ya tentu sudah ketahuan saya pilih siapa. Ya. Masya Allah. Jadi kalau seperti itu, ya, dan berkaitan dengan ungkapan saya tadi, patut mengajak orang lain, ya saya mengajak antum, ya, untuk memilih nomor 1, ya, jelas itu, ya.
Dengan saya tetap menghargai, menghormati kalau ada yang lain, memilih yang lain sangat. Dan ini saya perlu ingatkan juga kepada seluruh umat Islam, ya, termasuk di lingkungan Wahda Islamiyah. Kalau ada tetangga kita, keluarga kita, teman kita yang memilih yang lain, maka silahkan saja diajak bicara baik-baik. Tetapi kalau dia tetap, jangan sampai dimusuhi. Jangan dicela dalam artian menjadi sebab perpecahan di antara kita. Tidak seperti itu. Karena bagaimanapun masyarakat kita ini masyarakat yang latar belakangnya beragam, ya. Dan keadaan ini keadaan yang harus kita pahami tentang kondisi yang dialami oleh umat kita. Jadi mari mengajak dengan santun, dengan baik, tapi terus-menerus, dengan kegigihan, dengan kesabaran. Tapi kalau ada yang tetap tidak mau, ya kita harus memakluminya dengan tetap menjaga persaudaraan, persahabatan, dan persatuan kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh Ustazuna. Jadi beliau memberikan satu jawaban dan pernyataan yang sangat jelas kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang kita bisa bersatu bersama-sama dan memilih ya pemimpin yang terbaik untuk negara kita, untuk umat dan bangsa ini ke depan. Banyak tanggapan di kolom chat, akan tetapi karena waktu yang membatasi kita, tentu Ini materi yang... ada pertanyaan, saya hanya mau tegaskan. Oh iya, Bolehkah Ustaz. kita turun sebagai tim pemenang? Tentu boleh, ya. Jadi termasuk di Wahda yang paling penting tidak membawa nama organisasi. Pribadi-pribadi boleh, ya. Bahkan tadi saya katakan bukan boleh, itu merupakan suatu keharusan untuk membantu. Mau kita terdaftar, tidak terdaftar, kita berusaha untuk membantu, ya, mereka yang kita pandang benar-benar kita ingin pilih, kita bantu untuk memenangkan mereka. Ya, seperti itu. Ini supaya jelas, ya, paling tidak yang saya rekomendasikan pada antum tadi adalah orang yang rekam jejaknya jelas, keilmuannya jelas, penegakan sholatnya alhamdulillah jelas, dan seterusnya. Semoga Allah meridhoi dan memberikan berkahnya. Barakallahu fikum. Baik. Wafikum barakallah Ustazana. Syukran wa jazakumullah khairan. Sekali lagi kita ucapkan kepada Ustazana atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban serta arahan-arahan yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini telah mencerahkan kita semuanya, dan kami moderator materi yang pertama menutup materi yang pertama ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.